Kita buka pertanyaan. Barangkali ada hal yang belum jelas atau pertanyaan-pertanyaan dari luar materi, kita persilahkan. Monggo Pak Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada istighfar yang dilarang? Yang pertama, kemudian yang kedua, apakah waktu-waktu yang mustajab dan tempat-tempat yang mustajab? Iya. Kita tampung. Ada lagi pertanyaan? Ya, belum ada. Monggo Pak. Terima kasih. Apakah ada istighfar yang dilarang? Ada. Apa? Jika disertai dengan kata-kata in syi'ta, jika engkau mau. Ya Allah, ampuni aku jika engkau mau. Nah, itu Rasul melarang kita mengucap istighfar dengan cara seperti itu. Jadi kalau kita minta kepada Allah di dalam berdoa, maka maksimalkan dalam doa. Jangan kemudian menggunakan kata-kata ya Allah, ampuni aku jika engkau mau. Jadi harus maksimal. Ya Allah, ampuni aku. Tidak perlu kata-kata jika engkau mau. Nah, ini ambigu ini. Udah minta ampun jika engkau mau. Ya minta sama Allah yang serius, sungguh-sungguh. Bahkan itu juga ada di Riyadhus Shalihin itu. Tidak boleh kita mengatakan ikfirli in syi'ta, ampuni aku jika engkau mau. Nah, insya Allah tidak ada orang di tempat kita yang mengucapkan doa ini. Nah, doa Allah, kula nyuwun pangapunten, pangapura. Nah, biasanya tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Berhenti di sini. Jarang-jarang yang menggunakan kata-kata tambahan, misalnya jika engkau mau. Gimana? Ya, kalau engkau menghendaki misalnya, maka ini tidak diperkenankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak termasuk kalau berdoa jangan aneh-aneh. Nah, aku tidak kuat tidak pantas ke surgamu, tapi juga tidak kuat ke nerakamu. Nah, jadi minta saja ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jelas. Ya Allah, berikan kepadaku hasanah di dunia, berikan kepadaku hasanah di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Jelas minta dijauhkan dari siksa api neraka. Jangan kemudian mengatakan ya Allah, aku tidak pantas ke surgamu tapi tidak kuat ke nerakamu. Njalukmu ya apa? Nah, njaluk ya apa loh? Al-Quran mengajarkan jelas waqina adzabannar, jauhkan dari siksa api neraka. Nabi juga mengajarkan jelas a'udzubika minan nar, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Nabi juga mengajarkan jelas as'alukal jannah, aku minta surga. Jelas. Sama juga tadi ketika minta ampun, tidak perlu ikfirli in syi'ta, ampuni aku jika engkau menghendaki. Cukup Rabbighfirli, tidak perlu ditambahan jika engkau menghendaki. Jadi tidak dalam masalah ini kita tidak perlu kemudian sungkan-sungkan. Kenapa? Karena kadang-kadang dalil mereka ndak enak sama Allah. Lah kok ndak enak kepiye tuh? Allah itu maha segalanya, mau memberi kita apapun bisa. Maka maksimalkan dalam berdoa. Tidak perlu kata-kata ndak enak, ora kepenak itu. Nang surga ora pantes, nang neraka ora kuat. Sudah, minta saja. Ya Allah, inni as'alukal jannah. Nah, aku minta surga. Atau misalnya doa yang lain, a'udzubika minan nar. Jelas. Nah, yang kedua, waktu mustajab. Ada banyak waktu mustajab. Salah satunya waktu kita bahas bab adzan itu antara lain adalah baina adzanaini, di antara dua adzan. Maksudnya antara adzan dan iqamah. Di sana ada waktu yang mustajab. Pada saat buka puasa, pada saat waktu sahur, dan lain-lain. Itu waktu yang mustajab.
Baik, kalau tempat yang mustajab ada banyak dalil yang menjelaskan itu, tetapi pada umumnya ada di Timur Tengah. Nah, tentu kalau di tempat kita ya tempat yang mustajab misalnya masjid. Karena memang kita dianjurkan untuk di masjid. Di mana shaf pertama yang paling kanan misalnya, itu kan di antara tempat yang dianjurkan, dan di situ diaminkan oleh para malaikat. Malaikat mengaminkan dan mendoakan orang yang ada di shaf pertama, khususnya di bagian yang kanan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah yang syair yang diucapkan apunan setiap apa yang dibahas tadi. Itu kalau saya pernah baca kitab Tawabih di Pondok Hukum itu ada kata itu ilahi dosi Allah, itu gimana itu Mas? Menurut pendapat Mas dan seperti apa yang dikatakan tadi itu? Ya. Terima kasih. Jadi kalau kita kemudian berpedoman pada ahli syair di dalam berdoa, itu tadi yang saya sampaikan, kadang maksud itu tidak sampai pada tujuan, karena kadang lebih mementingkan pada keindahan syair atau keindahan bahasa. Maka kalau saya menyarankan kalau mau doa, mau istighfar, sudah Nabi mengajarkan astagfirullah, simple. Tidak perlu kemudian ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Malah mesti hafal itu orang-orang. Astagfirullah, 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 sederhana. Jadi simple. Jadi sunnah Rasul, ajaran Nabi itu simple, sederhana, dan itu sesuai dengan maksud dan tujuan. Tetapi kalau ilahi lastu lil firdausi ahla tadi itu ambigu. Njaluk mugi apa toh? Jadi di Firdaus ndak cocok, ndak sesuai. Nong neraka ora kuat. Jadi maka mintalah yang jelas. Jadi minta yang jelas. Kalau saya umpamakan ketika ada orang mau beli, saya mau beli ini tapi uang saya tidak cukup. Kalau saya tidak beli, lapar, bilang aja minta. Ya kan? Jadi mampir di angkringan nih, Pak, saya mau beli tapi uang saya tidak cukup. Tapi kalau saya tidak beli, saya lapar. Bilang aja minta, Pak, saya tidak punya duit saya cuma ini, saya minta. Insya Allah dikasih kok. Gimana? Jadi tidak usah ambigu. Saya pernah suatu saat kehabisan bensin di bawah jembatan yang rel itu. Nah, kewek di situ, kehabisan bensin, dan qadarullah saya cuma bawa uang 3.000 rupiah. Loh kok cuma bawa itu lah untuk ini gitu kan? Nah, habis bensinnya. Saya langsung ketika ke bensin ya bilang, saya tidak punya uang, saya punya uang ini didoli piro-piro manut. Nah, sudah didoli mah ditambahi. Ya alhamdulillah. Jadi tidak perlu kemudian kita basa-basi. Nah, kalau basa-basi, saya mau beli bensin, uang saya cuma 3.000. Kalau saya tidak beli bensin, saya pulangnya nuntun. Apa ya? Arep tuku ora to gitu kan. Jadi bilang aja, saya mau beli bensin 3.000. Arep dine piro wae manut. Nah, sudah. Karena memang, dan ternyata malah dikasih banyak. Nah, kalau kita bilang apa adanya, uang saya habis. Jadi tidak masalah. Saya juga pernah suatu saat mau khutbah Jumat ke Banan. Saya langsung bilang, Pak, saya mau khotib, ini motor saya bocor, kalau nambal waktunya tidak cukup. Saya pinjam motor. Langsung dikasih. Belum pernah kenal sebelumnya. Bukan tukang tambal ban. Langsung dikasih. Nah, artinya kalau kita terus terang, insya Allah kita dipermudah. Coba bayangkan kalau kita ngomongnya misalnya, saya mau khotib tapi ban saya bocor,
Saya mau pinjam motor, tapi kalau ndak pinjam ndak sampai. Tapi kalau minjem malah repot. Ngomong saja apa adanya. Itu dalam bahasa yang mudah kita pahami. Islam sudah mengajarkan bahasa yang mudah untuk bisa dipahami. Baik. Ini tadi hanya ilustrasi ya, tidak bermaksud menyamakan ketika kita berdoa kepada Allah, bukan. Ini hanya ilustrasi bahwa gunakan kata-kata yang sederhana, yang simpel sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku minta surga, aku minta dijauhkan dari api neraka. Doa jenazah juga begitu. Doanya apa? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tidak ada kata-kata ya Allah jika engkau mau ampuni mayat ini. Nah, iki arep njaluk ke ngapura ora ta? Ya Allah jika engkau mau rahmati mayat ini. Nah, kok pakai engkau mau? Nah, bilang aja ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Nanti hak mengabulkan itu ada hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha menerima taubat, Allah yang berhak untuk mengampuni, yang punya hak untuk mengampuni. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Malam hari ini kita cukupkan dengan 2 penanya ya, dari 3 pertanyaan. Semoga bisa menambah materi bagi bapak-bapak sekalian. Rekan-rekan, bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan yaitu lain-lain itu. Barangkali ada dari pengurus pesantren An-Nur yang mau diinformasikan. Cukup. Infak 266. Oke. Alhamdulillah informasi infak pada malam hari ini mendapatkan Rp266.000. Semoga menjadi amal kebaikan Bapak Ibu, ya Ibu Bapak-bapak saudara-saudara sekalian. Kemudian informasi kedua, kajian malam hari ini alhamdulillah streaming via YouTube. Jadi sudah kita share linknya di Info An-Nur di grup. Kemudian juga kita share ulang melalui Facebooknya Pesantren An-Nur. Sudah saya share juga untuk alamatnya. Silahkan nanti kalau ada yang belum jelas materi malam hari ini bisa diputar kembali melalui link tersebut. Ya demikian. Dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang malam Selasa pekan depan, insya Allah akan bersama dengan Ustadz Farhan. Kita harapkan rekan-rekan untuk tetap menghadirinya, dan kita harapkan juga untuk bisa agak lebih meruput ya tepat waktu agar acara bisa kita mulai lebih awal dan selesai juga tidak terlalu kemalaman. Nah demikian, mari kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Semoga banyak salah dalam semua acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.